Sesi Pariaso Talks kali ini kita akan ngebahas tentang public speaking dan self presentation. Nah, dari tim di sini sudah ngundang 2 narasumber kakak-kakak cantik nih. Ada Kak Koni Sihaan dan Kak Suryani Sitanggang. Halo Kak Koni, halo Kak Suryani. Halo, halo. Halo, hai semuanya. Apa kabar Kak? Baik, kabar baik. Puji Tuhan baik ya Kak. Ini Kak Suryani udah cantik nih sama Kak Koni nih. Lipstiknya kayaknya merah banget gitu. Sur dia tuh udah. Kak Suryani tuh niat dandan dari jambulnya udah kayak gimana gitu. Ya itu part untuk boost confidence pas lagi public speaking. Salah satu tips juga ya Kak nanti untuk selama diskusi ini ya. Luar biasa. Betul sekali. Mungkin kita dari Kak Suryani dulu kali ya. Mungkin perkenalan singkat dulu kali Kak Suryani. Oke, halo semuanya. Mungkin lebih gampang dibilang rekan-rekan Pariaso, walaupun di dalamnya ada kakak, abang, dan aku nggak tahu ada teman satu angkatanku apa enggak, dan adik-adik semua. Terima kasih banget untuk di malam hari ini udah nyempatin waktu malam minggunya. Jadi perkenalan singkat aja untuk ranah aku profesional ya, karena kan sebenarnya pasti secara personal udah banyak yang kenal. Jadi aku saat ini bekerja di PR agency, jadi memang udah selama 7 tahunan lebih, 7,5 tahun memang berkarir di public relations. Dan sekarang aku di Artemis Indonesia namanya, di mana kita adalah PR agency lokal, tapi kita sekarang banyak banget pegang startup, termasuk salah satunya adalah Gojek. Gojek itu udah pegang selama 5 tahun lebih. Kemudian sebelumnya aku bekerja di Vector Indonesia. Kalau Vector ini adalah perusahaan Jepang ya, jadi dia adalah the largest PR agency di Jepang, kemudian buka cabang di Indonesia. Di sana aku kerja selama 3,5 tahun. Sebelumnya baru lulus aku keterima MT di Fortune PR. Jadi kalau Fortune PR ini, kalau orang yang memang kuliah komunikasi atau dia bergerak di bidang marketing atau public relation, pasti udah tahu nih memang Fortune PR adalah yang paling tuanya, paling lamanya. Jadi memang waktu baru-baru lulus nyari yang mana lah nih yang bisa benar-benar langsung gambling kemampuan komunikasi kita, makanya aku masuk ke Fortune PR. Oke. Karena ini memang topiknya adalah mengenai public speaking atau self presentation, jadi aku nggak nunjukin banyak yang udah aku lakukan, tapi pada intinya memang dari sisi pekerjaan, mungkin bisa ke slide selanjutnya. Memang dari sisi pekerjaan membuatku memaksa diri untuk bisa paling sederhananya adalah presentasi depan klien. Mulai dari level manajerial sampai kalau sekarang memang paling sering presentasi itu C-level lah, CEO atau CMO gitu. Selain presentasi pun sebenarnya ke klien juga sering briefing. Jadi sebenarnya aku lebih ke ngasih tahu klien dia harus ngomong apa. Gitu. Selain itu, ya karena kita banyak juga berhubungan dengan media ya, jadi sering MC in press conference dan juga ngemoderatorin lah. Jadi ini bisa kalian lihat beberapa foto ya. Ini aku waktu itu pernah di Jakarta Fashion Week untuk moderatorin. Mungkin ada yang kenal, ini ada salah satu influencer juga di sini di gambar itu. Kemudian kalau di Pariaso kan udah tahu juga. Ini yang aku rambut pirang. Oh bukan, maksudnya yang influencernya aku nggak tahu sih. Oh, influencernya yang lucu yang pakai kacamata gede. Oh. Di Arika Sari. Terus MC juga sering juga beberapa kali di Pariasop ya, termasuk terakhir di ulang tahun Pak TB. Dan yang sebenarnya aku nggak punya foto untuk client presentation sih, karena ya pas presentasi ke klien siapa juga gitu ngambilin foto gue. Benar itu ya. Gitu. Jadi ini ada waktu itu aku ada event ngundang dari pihak BPOM dan yang
di sebelah sisinya lagi itu adalah klien aku, jadi aku ngenalin klien ke government inilah gitu. Itu sih so far kalau untuk pekerjaan ya dan latar belakang yang berhubungan ke public speaking ini atau self presentation. Siap. Tadi sebelumnya Kak Suryani udah sempat cerita juga nggak sih? Maksudnya Kak Suryani dari angkatan ya angkatan berapa? Mungkin kan ada teman-teman yang belum tahu juga nih. Atau umur masih selalu belum ini tahu. Seolah ke angkatan ketahuan umurnya jadi ketahuan. Oke. Ketahuan tuanya. Ya aku angkatan 2008, usianya berapa dihitunglah. Iya itu. Aku sama Kak Suryani sebenarnya udah pernah kenal, udah dekat lah dulu semenjak di Depok, sama-sama dari Pariasop Depok. Nah sama kalau Kak Koni ini aku jujur pertama kali sebenarnya sama Kak Koni nih. Sebenarnya sama-sama di pengurus Pariasop juga, cuman kayak kurang ya. Pernah kenalan lah sama Kak Koni, bener. Karena angkatannya udah jauh banget beda kayaknya Rizal. Iya, Kak Koni angkatan 99 kan ya, aku tahun 2009. 2012, jadi kayak selisih 13 tahun. Ditegaskan. Aduh, oke. 17 tahun, jadi oh ya. Beda 13 ya masih 30 lah Kak Koni, bener ya Kak Koni? 30 jauh. 30-an. Oke. Mungkin dari Kak Koni Kak, mungkin bisa dibantu, bukan dibantu. Kenalan ya. Bisa introduction singkat dulu dari. Hai teman-teman alumni Pariasop, perkenalkan nama saya Koni Siahaan. Tadi kata Rizal mungkin kita jarak angkatannya udah jauh banget. Jadi mungkin untuk kalian yang masih ngerasain reunian pertama kali setelah 10 tahun saya lulus kalau nggak salah waktu itu, mungkin ada yang kenal sama saya sih karena waktu itu saya lumayan aktif jadi pengurus acara reuni di Yasop waktu itu. Kalau dilihat di sini sama kayak Suryani, saya juga mau share sedikit background. Sengaja saya tulis sampai SMP-nya karena penasaran pengen tahu yang ikut acara kita hari ini ada nggak satu kampung gitu. Jadi saya dari Sidikalang, SMP Santo Paulus, masuk di Yasop itu dulu namanya masih Yayasan Sopo Surung ya. Tahun 97, lulus tahun 99. Berarti bisa dibilang saya adalah angkatan ke-7 sejak Yasop dibuka di Bali G. Kemudian saya kuliah di Universitas Indonesia. Jurusannya itu Business Administration atau mungkin dikenal administrasi niaga. Kenapa pilih jurusan ini? Karena saya sebenarnya pengen ambil akuntansi UI waktu itu, tapi pilihan kedua karena dulu kan kita IPA kan, wajib IPA waktu. Nggak tahu anak sekarang, waktu angkatanku dulu cuma ada 40 orang satu angkatan, itu wajib IPA, dan angkatan saya kayaknya yang lumayan banyak yang ingin keluar jalur gitu, dan saya salah satunya. Jadi waktu dulu namanya UMPTN, saya ambil akuntansi UI, pilihan keduanya ambil administrasi niaga. Saya jatuhnya di administrasi niaga. Pilihan ketiga by the way kedokteran USU. Jadi pilihan ketiga tuh ya Kak kedokterannya. Iya waktu itu. Kan hanya boleh 2 IPS, 1 IPA kan. Nah, oh iya, dulu jadi, IPC kan, mengambilnya IPC. Dulu IPC. Jadi saya kuliah di UI. Kenapa UI? Karena dulu sejak saya kelas 1 SMA pun di meja saya itu di asrama udah ditulis UI 99 gitu. Jadi memang dari dulu impiannya itu pengen kuliah di UI. Pengen masuk UI ya. Oke. Ini bukti bahwa saya pernah sekolah di Yasop. Saya coba cari foto mana gitu yang sendiri, kayaknya susah banget nyari album foto, mesti buka dulu. Ini adalah saya, kebetulan dulu saya jadi senat juga waktu di asrama, periode 98-99. Dan kenapa duduk di situ? Karena dulu saya menjabat bendahara. Dulu kayak posisi bendahara kayak udah keren banget gitu di senat Yasop. Padahal uangnya juga nggak ada yang dikelola ya waktu itu. Oke, sedikit sharing tentang perjalanan karir saya. Saya lulus dari UI tahun 2003, kemudian saya langsung bergabung di Indofood. Indofood Sukses Makmur TBK, yang tahu ya, yang memproduksi Indomie. Dulu saya menjabat jadi personal assistant untuk direkturnya, salah satu direktur di sana. Bekerja di sana kurang lebih 3 tahun, kemudian
saya mencari pekerjaan yang memungkinkan saya untuk explore leadership skill lah. Oleh karena itu, saya meninggalkan posisi dan gaji yang lumayan oke saat itu, karena di Indofood lumayan range gajinya lumayan bagus, dan saya memilih pindah ke ANZ. ANZ ini apa? Australian New Zealand Bank, jadi bank dari Australia. Dan saya dipercaya untuk pegang kurang lebih 50-60 orang waktu itu. Kemudian sejak itu, kalau kalian lihat perpindahan pekerjaan saya itu semua karena saya di-approach oleh headhunter. Jadi Indofood dan ANZ adalah dua perusahaan yang saya sendiri yang apply, tapi setelahnya itu dari Wall Street, kemudian saya menjabat jadi Head of Direct Sales, kemudian saya pindah ke IF, jadi Country Program Manager, ACCA, kemudian sekarang di ICW, itu semuanya melalui approach dari headhunter gitu. Jadi kalau ada adik-adik atau teman-teman alumni yang penasaran gimana sih caranya supaya kita bisa direcognize oleh headhunter gitu misalnya, nanti bisa japri ke saya ya. Sekarang saya menjabat jadi Country Head of Indonesia di ICW. Apa itu ICAEW? Ini adalah asosiasi, kepanjangan dari Institute of Chartered Accountant in England and Wales. Jadi dari namanya bisa dilihat bahwa ini perusahaan dari UK, dan saya yang memimpin kantor perwakilan mereka di Indonesia itu. Dan ICW adalah lembaga global untuk atau asosiasi global untuk para professional accountants di dunia gitu. Itu dia, karena kita hari ini bicara soal public speaking, dan saya diminta untuk coba share beberapa foto atau maksudnya biar bisa ditunjukkan ke teman-teman alumni, sama kayak tadi Sur, mungkin saya bagikan sedikit foto ya. Ada 4 foto. Ini salah satunya di mana saya diminta untuk jadi pembicara di sebuah seminar di mana waktu itu saya melakukan seminar dengan rektornya Universitas Kristen Petra Surabaya tahun lalu. Bisa dilihat tuh mulut saya kayak semangat banget, padahal mungkin sebenarnya enggak, ya pokoknya foto menggambarnya kayak semangat banget itu. Kemudian ini adalah foto di mana saya melakukan opening remarks atau opening speech di satu international conference yang kebetulan diadakan di Jakarta, tapi audiensnya itu berasal dari negara-negara di ASEAN gitu. Kemudian, salah satu role saya sebagai country head adalah juga untuk menjalin kerjasama dengan local government, pemerintah. Ini salah satu kegiatan yang saya lakukan bersama dengan Bapak mantan Gubernur DKI tahun 2016, di mana saya organisasi yang saya pegang waktu itu mendapatkan dana dari British Embassy, dan dananya digunakan untuk memberikan pelatihan ke finance officer di Pemda DKI. Foto yang terakhir ini juga presentasi meeting dengan Bapak Wali Kota Ridwan Kamil tahun 2016 juga untuk proyek yang sama tadi dengan Pak Ahok. Dan ini yang terakhir saya juga melakukan banyak sekali jumpa pers, tapi mungkin saya hanya ambil satu foto aja yang nemu gitu di file di komputer. Jadi kurang lebih seperti yang saya serahkan lagi ke Rizal. Oke, thank you Kak Koni. Aku juga perlu perkenalan kayaknya untuk tim, minta dibantu share dong untuk ininya, file yang kemarin udah aku kirimin. Nama aku Rizal Putra Munte, biasa dipanggil Rizal sih. Aku dari Yasok angkatan 2012, angkatan 20. Nah, aku juga baru nyadar nih ternyata di sini itu Kak Suryani, Kak Koni, dan aku itu sama-sama ternyata emang dari alma mater Universitas Indonesia. Jadi baru nggak nyangka nih ternyata di public speaking kali ini malah alumni UI pada yang masuk. Terus aku lulusan dari Teknik Mesin angkatan 2012, lulus di tahun 2016.
kemudian sekarang bekerja di salah satu anak perusahaannya Astra, itu di perusahaan otomotif salah satu perusahaan otomotif di Indonesia. Nah sekarang itu bergerak di bagian bisnis development-nya. Nah mungkin kenapa aku bisa diajak jadi moderator di Pariasop Talk sesi kali ini, mungkin karena ada teman-teman yang tahu kalau aku pernah masuk jadi finalis Abang None Jakarta Utara 2018. Mungkin mereka, mungkin Rizal bisa sharing pengalaman nih. Cuman kalau dibandingin sama Kak Koni sama Kak Suryani sih, untuk masalah public speaking, aku masih jauh sih. Jadi nanti kita akan belajar lebih banyak tentang masalah public speaking dari Kak Koni dan Kak Suryani. Tapi nanti mungkin aku bisa sharing pengalaman dikit juga selama belajar public speaking dari Abang None. Nah terus bisa mungkin untuk teman-teman bisa sekalian promosi juga. Ini ada Instagram mau di follow, ada @rizalmunte, sama kalau ada YouTube-nya bisa dicari Rizal Munte juga. Itu sih sekilas perkenalan dari aku.